Shalom, selamat pagi adik-adik Komsel Pra Remaja. Puji Tuhan kita boleh berkumpul saat ini di dalam sekolah minggu online adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik tetap setia. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang buah roh lagi adik-adik ya. Jangan bosan-bosan. Kalau kita kemarin sudah bahas tentang kebaikan, sekarang terusannya yaitu buah roh kesetiaan adik-adik ya. Nah sebelum kakak akan menyampaikan firman Tuhan, adik-adik pasti pernah tahu lagu ini ya. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Nah adik-adik ya, adik-adik pasti tentu tahu lagu ini, lagu lama ya. Tetapi lagu ini begitu luar biasa ya. Tuhan Yesus setia sampai mati untuk menebus dosa kita. Nah kita juga harus setia seperti lagu ini katakan ya. Setia sampai mati artinya kita harus setia sampai akhir hayat, akhir hidup kita adik-adik ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan bahas tentang buah roh kesetiaan ya. Kesetiaan itu sama aja setia adik-adik ya. Setia adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus secara konsisten adik-adik ya. Jadi perbuatan yang dilakukan terus-menerus secara konsisten adik-adik ya. Kalau kita ke gereja ya atau ikut ibadah online ya, kita jangan kemarin ibadah, besok nggak ibadah, besoknya lagi ibadah, besoknya lagi nggak ibadah. Itu namanya tidak setia, tidak konsisten adik-adik ya. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus yang setia sampai mati adik-adik ya. Oke adik-adik ya, poin yang pertama, mengapa kita harus setia? Pertanyaannya, mengapa kita harus setia ya? Yang pertama adalah karena Allah adalah setia. Mari kita buka firman Tuhan adik-adik di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, Allah mempunyai sifat yang setia adik-adik. Kalau nggak setia, dia nggak mau kasih Tuhan Yesus Kristus mati buat kita untuk menebus kita adik-adik ya. Kalau Bapa nggak setia, dia akan nggak memberikan berkatnya sampai hari ini pada kita. Kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati matahari ya yang hangat ya. Kita bisa diberkati Tuhan. Itu adalah kesetiaan Tuhan setiap hari. Allah tidak pernah bosan untuk memberkati kita. Itu tandanya Allah setia secara terus-menerus memberkati kita ya adik-adik. Yang kedua, mengapa kita harus setia ya? Supaya kasih Allah itu selalu ada di dalam hati kita ya. Supaya kasih Allah selalu tercurah dalam hati kita. Kita mau baca firman Tuhan Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih dan setia, dua unsur yang saling berkaitan ya. Setia itu didasarkan kasih. Itu kalungkanlah pada lehermu, tanamkanlah pada loh hatimu, kata firman Tuhan, dan engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan manusia, terutama di hadapan Allah adik-adik ya. Kalau kita setia, maka Tuhan mencurahkan kasih-Nya setiap hari dalam hidup kita. Makanya kita harus setia adik-adik, supaya kasih Allah itu tidak meninggalkan hidup kita ya adik-adik ya. Selalu setia. Oke, itu pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Kak kita harus setia? Yang pertama, kita harus setia dalam segala keadaan.
enak gak enak kita harus setia ya. Kita beribadah ya, meskipun belum tatap muka secara online, kita harus setia ya, ikut ibadah online ya. Kita juga harus setia di dalam ikat sekolah online juga ya adik-adik ya. Jangan suka membolos gak ikut online ya adik-adik ya. Ya, meskipun saat ini kondisi seperti ini, kita harus setia dalam keadaan yang gak enak kan sekarang ini ya. Ya, kita tetap setia ya adik-adik. Seperti Ayub adik-adik ya. Adik-adik tahu Ayub ya. Meskipun dikasih Tuhan penyakit yang busuk kulitnya adik-adik ya, tapi dia tetap memuji Allah ya adik-adik ya. Hartanya habis, anak-anaknya semua mati ya, Tuhan izinkan, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan sehingga suatu saat Tuhan pulihkan keadaannya ya, sehingga menjadi lebih baik ya. Anak-anaknya cantik-cantik semuanya ya, hartanya ditambahkan Tuhan berlipat kali ganda karena dia setia walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam keadaan yang gak enak adik-adik. Tetap setia dalam keadaan apapun yang gak enak sekalipun ya, karena Tuhan mengasihi kita semua. Yang kedua, bagaimana kita harus setia? Kita harus setia akan perkara yang kecil ya. Jangan minta sesuatu yang besar daripada Tuhan kalau kita nggak setia dengan perkara yang kecil ya. Kita punya HP lama ya, online bisa ya. Kita nuntut orang tua ya, Pak nggak mau aku online kalau nggak diberikan HP yang baru. Nah, jangan seperti itu adik-adik ya. Kalau kita setia dengan HP kita yang lama, kita tutup online dan sebagainya, maka suatu saat Tuhan akan memberikan lewat orang tua kita mungkin HP yang baru yang kita inginkan adik-adik ya. Tuhan nggak bakalan berikan HP yang bagus ya kalau kita nggak bersyukur dengan apa yang ada. Itu maksudnya adik-adik, kita setiap perkara yang kecil ya, yang Tuhan percayakan pada kamu saat ini adik-adik ya. Seperti apa? Seperti Daud ya adik-adik ya. Raja Daud, Raja Israel, tapi dulunya bukan raja, bukan keturunan raja ya. Dia keturunan penggembala domba. Dombanya juga nggak banyak, 2-3 ekor. Tapi dia setia menggembalakan domba ayahnya. Ada singa, ada beruang untuk menerkam dombanya. Dia lawan, dia robek mulutnya, dia hajar ya, mengorbankan nyawanya. Setia akan menggembalakan domba, setia akan perkara kecil sehingga suatu saat Tuhan berikan kedudukan raja buat Raja Daud karena dia setia akan perkara yang kecil. Nah adik-adik itu adik-adik ya, pelajaran tentang kesetiaan, buah roh kesetiaan. Kakak ulangi mengapa kita harus setia. Yang pertama karena Allah setia ya. Yang kedua karena supaya kasih Allah tercurah dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita harus setia? Yang pertama ya, setia dalam segala keadaan. Enak gak enak kita harus setia. Nah, yang kedua, kita harus setia akan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Ayat terakhir kita baca Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi setialah adik-adik, maka Tuhan kasih Tuhan selalu tercurah dalam hidupmu. Suatu saat kau akan mendapatkan penghargaan dari Allah, kau akan dipermuliakan Allah dalam hidupmu. Setia, tetap setia dalam keadaan, dalam segala keadaan. Amin. Tuhan memberkati.